Kalau nggak mampu ke pesantren ya ke majelis berbahayu. Insya Allah Ustaz Asep memberikan ilmunya kepada anak-anak kita. Amin ya robbal. Baik Bapak Ibu, mari sama kita dengarkan ceramah inti yang disampaikan oleh kiai kita. Ada 5 kiai lagi di dalam. 5 masih kuat tuh. Ilmunya kita ambil, mudah-mudahan berkah ya. Amin. Kepada Al-Mukarram Kiai Bahrul Ulum, waktu dan tempat kami persilakan. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Hadirin hadirat kaum muslimin rahimahumullah. Wabillahi khusus penceramah kita, saudara kita Kiai Haji dijawab. Yang terhormat juga wabillahi khusus tuan rumah saya berbaik, saya berhajat Bang Abdul Hafiz Sehawasa. Juga para saksi yang lainnya, juga Bapak Camat, Bapak Lurah hadir, Bapak Binsa juga sempat hadir. Dan hadirin semua yang dimuliakan Allah, kita bersyukur malam ini Bu. Ini kalau saya ngomong didengarin juga nih. Kita bersyukur malam ini hadir dalam rangka Isra dan Mi'raj, peringatan Isra dan Mi'raj. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ridho dan barokah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Salam dari Musa kita sampaikan ke hari Nabi Allah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu, mari ngajak ngomong yang Pak, kalau bapak-bapak ini, kalau ibu-ibunya lepas kontrol repot urusannya. Kita sama-sama tahu bahwa Isra dan Mi'raj itu adalah sebuah perjalanan peristiwa kejadian yang luar biasa. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Benar ya Bu ya? Itu Mi'raj namanya. Peristiwa duniawiyah yang bisa kita lihat, yang bisa kita tapak tilas, yang bisa kita ikutin dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah dari Masjidil Aqsa terus tembus sampai Arsy Allah. Namanya Mi'raj. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa ilal akhir ayat. Bu dan saudara-saudara semuanya, ada satu kajian begini. Kenapa Allah tidak langsung dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Kenapa tidak langsung dari Masjidil Haram langsung tembus ke Arsy Allah? Kenapa mesti ke Masjidil Aqsa dulu? Ini satu kajian yang saya ambil dari beberapa keterangan. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ada kajian menyebutkan begini, kajian dari ulama, bahwa Rasulullah sementara ini kan dakwahnya di Mekah dan di Madinah. Sementara nabi-nabi lain dakwahnya di Palestina, Masjidil Aqsa. Maka ada anggapan pada waktu itu bahwa terputuslah hubungan antara Muhammad Rasulullah dengan nabi-nabi lain.
Oleh karenanya maka akhirnya Allah menetapkan bahwa Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, ada kajian juga bahwa Masjidil Aqsa adalah paling dekat dengan pintu langit. Itu yang keduanya. Jadi dia tembus langsung ke arah sana. Yang ketiganya ada kajian ini. Kenapa Allah memberangkatkan hambanya, kekasihnya Rasulullah Muhammad SAW, Bu, Pak, dari masjid ke masjid, tidak dari madrasah minal madrasati ilal madrasah. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, masjid saudara buat pegangan kita, masjid buat tempat kita. Pada satu ketika misalnya, Bu, ketika ada kerusuhan di Madinah, Sayyidina Abu Bakar pernah mengingatkan kepada semua manusia pada waktu itu, Waljibul masajidah, menataplah kalian di masjid. Artinya masjid bukan hanya dijadikan hayya 'alas sholat, tapi hayya 'alal falah. Bukan saja untuk sholat, tapi untuk memperoleh kemenangan. Ini satu proses, saudara, Bu. Ya, itu ada beberapa kajian tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Kenapa dari masjid ke masjid? Kenapa dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina? Itu ada beberapa alasan yang tadi saya sampaikan. Nah, sekarang bagaimana sikap kita? Ini Allah yang menentukan. Banyak pada waktu itu yang tidak percaya dengan peristiwa ini. Bayangkan yang mestinya perjalanan 2 bulan dan ditempuh dalam beberapa jam oleh Rasulullah. Karena yang memberangkatkan adalah Allah. Ya Bu, yang memberangkatkan Allah. Sekarang kita sama-sama tahu, dari Masjidil Aqsa terus Nabi tembus ke arah Allah. Disebutkan begini, Bu. Ibu aja ya. Bu. Ketika disadar Allah mengucapkan ini potong singkat pada kajian. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Rasulullah mengucapkan salam. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian Rasulullah menjawab kembali, Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Segala kehormatan, segala rahmat, segala barokah dan keselamatan yang lain hanya milik Allah. Kemudian Allah jawab, Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Assalamualaikum, keselamatan atasmu wahai Nabi. Kemudian dijawab lagi, Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Ini Nabi peruntukan buat kita umatnya, umat Rasulullah, umat akhir zaman. Selamat atas kami para orang-orang soleh. Artinya saudara, barang siapa yang tadi disinggung, barang siapa yang tidak sholat, maka dia memutuskan hubungan ke Allah, memutuskan hubungan ke Rasulullah, dan memutuskan hubungan kepada para orang-orang soleh. Jadi ya, akhirnya harusnya makanya saudara, apapun yang kita kerjakan, terutama sholat, ketika kita sholat, itu sampai juga kita miraj. Sama kita berhubungan dengan Allah. Bahkan ketika bacaan Fatihah pun langsung dijawab oleh Allah. Mi'raj kita pada waktu sholat. Kita ada yang membayangkan gitu saudara. Kemudian, Bu, makanya tadi disinggung, sholat itu luar biasa. As-sholatu imaduddin. Sholat tiangnya agama. Tiangnya agama yang memperkuat agama itu adalah sholat. Makanya Allah panggil itu Rasulullah Muhammad untuk memberikan amanah yang tadinya 50 waktu sampai akhirnya 5 waktu. Karena bertemu dengan Nabi Allah Musa, yang kata Nabi Musa dalam prediksi Nabi Musa, dalam kajian Nabi Musa, dikhawatirkan umatmu ya Muhammad tidak akan mampu dengan 50, tapi dengan 5 yang bernilai 10, manja adil hasanati walahu asyru amsaliyah. Orang yang berbuat kebaikan 10, satu kebaikan akan dibalas 10. Artinya kalau kita mengerjakan sholat 5 waktu sama juga dengan 50. Itu nilainya, nilai tambah. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sekarang persoalannya sholat dan ibadah lain itu harus berdampak kepada kita. Ya Pak,
Pak, sholat itu harus berdampak kepada kita. Ada efeknya. Saya sering menyampaikan begini, Bu. Saya sering menyampaikan, kalau orang lapar dia harus makan, betul. Kalau orang haus dia harus minum. Kalau ada orang yang ngantuk dia harus tidur. Lapar makan, ada efeknya. Haus minum, ada sinerginya, ada efeknya, berdampak. Dia ngantuk maka dia tidur, juga ada efek dampaknya. Ketika kita sholat, jangan sekedar jadikan kewajiban. Kalau kita jadikan kewajiban sholat atau ibadah yang lain, bisa aja saudara, banyak akhirnya orang yang lalai dalam sholatnya. Makanya Allah di dalam Al-Quran, di dalam juz Amma, Allah sampaikan gini, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Sadaqallahul a'lam. Fawailul, maka neraka wailah atau celakalah lil musallina, bagi orang-orang yang sholat. Fawailul lil musallina alladzina hum an sholatihim sahun. Mereka yang sholat, mereka yang lalai dalam sholatnya. Apa yang lalai? Allah dalam catatan, di dalam tafsir Misbah disebutkan Allah sengaja menggunakan kalimat an, bukan kalimat bi. Bu, ini Allah menggunakan kalimat an. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. An itu dari sholatnya, bukan di dalam sholatnya. Di dalam kitab Risadul Ibad ila Sabilur Rasyad disebutkan bahwa khusyuk adalah sebagai manfaat dari sholat, bukan rukun sholat. Kalau khusyuk disebutkan rukun sholat, hampir dipastikan semua umat akhir zaman sulit buat khusyuk dan nampaknya kaya-kayanya sholatnya susah diterima. Betul ya Bu ya, Pak? Ini kajian-kajian yang saya sampaikan. An sholatihim di situ oleh Quraisy Shihab dalam tafsir Misbahnya disebutkan sengaja Allah menggunakan kalimat an, artinya dari sholatnya harus berdampak. Sholatnya luar biasa, ditambah dengan sholat-sholat sunnah rawatibnya, ditambah dengan sholat-sholat sunnah yang lain, tahajud, duha atau yang lain, bagus sholatnya. Tapi dengan tetangganya dia jahat, orangnya korek, medit, pelit, omongannya susah diatur, omongannya seenaknya, sering menyakiti orang, sering menjolimi orang. Maka kata Allah, innama ataqabbalu sholata mimman tawaddi'a al-uthman. Kata Allah dalam hadis qudsi, hanya aku, hanya saya, pastinya kata Allah, aku hanya akan menerima sholat dari orang-orang yang dengan sholatnya dia tawadu kepada aku. Tawadu artinya rendah diri kepada Allah, rendah diri kepada makhluk Allah, punya akhlak, punya adab. Sehingga Rasulullah menyatakan innallaha haqqul Islam bimakarimil akhlak wa mahasinil amal. Sesungguhnya Allah membungkus Islam itu dengan akhlak yang baik dan amal yang baik juga. Orang-orang saudara sampai disebutkan ketika orang-orang yang sholat luar biasa sholatnya 5 hari sudah hendak mantap, ditambah dengan salat-salat sunat rawatibnya, ditambah dengan sunnah-sunnah yang lain, tapi akhlaknya beda, akhlaknya susah, akhlaknya tidak bisa beda. Orang jadi jolimi dengan akhlak dia, maka dipastikan dia tidak bakal diterima sholat ibadahnya. Betul. Seorang ibu misalnya sholat dia harus berdampak. Dengan suami harus lebih baik, betul Bu? Dengan suami harus lebih bersyukur, ya Bu. Bu, jadi wanita itu kata Rasulullah, istri yang soleh itu gampang. Pertama sholat, yang kedua apa Bu? Puasa, yang ketiga taat sama suami. Fasolihatun qanitatun lillahi bima hafizallah. Kata Allah, bermula fasolihatun, bermaka bermula wanita yang soleh. Istri yang soleh adalah istri yang taat kepada Allah dan taat pada suaminya. Betul Bu? Ada satu riwayat saya sampaikan begini. Ini buat ibu dulu Pak. Siti Fatimah Zahra, kenal Siti Fatimah Zahra?
Fatimah Zahra kenal? Kenal Bu? Pak, kenapa? Siti Fatimah Zahra anaknya Rasulullah. Yang Rasulullah paling sayangi anak Fatimah Zahra. Pada suatu saat Siti Fatimah Zahra bertanya kepada ayahnya, kepada Rasulullah, yang tahu bahasa pintar bilang begini, ya bapak, ya ayah, siapa nanti wanita yang pertama dengan mamimu masuk dalam surga? Siti Fatimah berharap jawaban bapak, jawaban Rasulullah pasti saya. Tapi rupanya kata Rasulullah, Mutia, namanya Mutia. Siapa Bu namanya? Mutia, perempuan yang pertama masuk mendampingi Rasulullah. Siti Fatimah pun kaget, bertanya kepada ayahnya, bertanya kepada Rasulullah, di mana rumahnya? Saya ingin tahu amalan apa sehingga bisa mendampingi ayah saya Rasulullah masuk ke dalam surga sebagai perempuan yang pertama. Ditunjukinlah Rasulullah sama Rasulullah sama ayahnya. Kira-kira letaknya di jalan warga lah gitu kali ya, di jalan Cendrawasih juga. Bu, akhirnya dicari oleh Siti Fatimah Zahra. Mana Mutia? Dicari. Begitu sampai di rumahnya, Fatimah beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutia masih di dalam rumah. Mutia menjawab salamnya Siti Fatimah. Kemudian Mutia bertanya, siapa di luar? Kata Siti Fatimah Zahra, saya Fatimah, putrinya Rasulullah. Luar biasa Fatimah. Mutia menjawab, saya hari ini kedatangan tamu yang luar biasa. Putrinya, anaknya dari orang yang paling aku suka, yang paling aku cintai. Tapi kata Mutia, maaf Fatimah, engkau bersama siapa? Saya bersama Hasan. Maaf Fatimah, saya tidak diizinkan untuk menerima tamu laki-laki. Fatimah protes, wahai Mutia, ini Hasan anak saya masih kecil katanya. Kalaupun begitu Fatimah, dia anak laki-laki. Silakan kau pulang, nanti saya minta izinkan kepada suami saya. Besoknya balik lagi Bu. Kali ini Hasan dan Husain yang dibawa. Beri salam lah biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa kau Fatimah? Dengan Hasan dan Husain. Maaf Fatimah, yang saya minta izin dari suami saya Hasan saja, Husain kagak. Tapi dia adanya Hasan. Wahai Mutia, ya adanya Hasan tentu lebih ideal, tapi dia seorang laki-laki. Saya tidak terima. Pulanglah tuh Siti Fatimah, jangan kecewa sedikit lebih. Nah besoknya lagi baru balik Bu. Hasan dan Husain diizinkan masuk. Siti Fatimah, Siti Mutia lagi masak, lagi menyiapkan hidangan. Tapi ada satu pandangan yang dilihat oleh Fatimah Zahra, di mana pas menyiapkan hidangan itu ada pecut Bu. Tahu pecut ya Bu? Pecut. Kemudian Siti Fatimah bertanya, ini buat apa Mutia? Apa kata Mutia? Ini buat suamiku yang dengan ikhlas, dengan redha karena Allah dan karena Rasulullah, aku siap dipecut oleh suamiku jika masakanku kagak enak. Ada nggak wanita perempuan istri orang pintar yang begitu? Ini sambil nyiapin makanan, mendelik juga matanya. Jakarta apa nih laki gua? Jangan ngomong dikit aja, habis lempar semuanya. Gimana Bang? Enak Bang masakannya? Udah enak aja. Orang yang tahu laki begitu. Ini cebukan juga begini yang melihat apa-apa sedikit, maaf. Udah enak aja sadar. Ini hadirin yang dimuliakan Allah. Satu contoh, satu kasus, satu peristiwa di dalam sejarah bagaimana ketaatan istri kepada sang suaminya. Mudah-mudahan orang pintar sama seperti itu. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pulang nanti Isra Mi'raj, menjadilah istri yang soleha. Kasih tahu bapaknya, kasih tahu suaminya. Pulang Isra Mi'raj ada kasus begini Pak, mau nggak begitu? Kan lak-lak kan jawabnya. Inilah hadirin yang dimuliakan Allah, luar biasa taat aja Bu. Karena ketika ibu dalam proses ijab qabul, sang suami mengucapkan qabul itu aku terima nikah ini,
dia menjawab kabulnya, maka pada saat itu ada satu keterangan dalam hadis, arus Allah bergetar karena ucapan kabulnya, ijab kabulnya dari suami. Maka ketika saat itu juga semua tanggung jawab akhlak dan perilaku istri tanggung jawab pada suaminya. Bu, sampaikan kepada anak-anak ibu juga. Bu, Pak, kalau anaknya perempuan main di rumah, tanya dulu, lu udah izin sama laki lu apa belum? Gitu, jangan terima-terima aja. Jangan anak datang, anak perempuan datang udah kawin, nangis di depan pintu, mak, ibunya nanya, mengapa? Oh bang Jali galak banget, emang kayak dulu bekerja sama dia. Ya bilang begitu. Lu bandel banget ya dia dulu lah menjadi orang yang begitu. Lu mau kawin sama dia, begitu ngomongnya. Dia kan makin suasana kami. Bilang sampai begitu sampai di rumah bu, ini artinya dampak sholat ya, saya terangkan. Begitu dia nangis, dia datang ke rumah tanya, lu udah bilang sama laki lu, ada nggak yang bilang? Hei, mak, ada yang bilang begitu nggak mak? Lu udah bilang sama laki lu? Belum pak, pulang, nggak boleh. Oh ini rumahnya juga pak, lu pulang. Ada keterangan dari ulama saudara, anak yang tanpa izin, walaupun anak ibu tanpa izin suaminya, sehingga sampai bermalam di rumah, maka di rumah terlaknat oleh para malaikat. Alhamdulillah ini jadi. Kaum muslimin rahimahumullah, bapak-bapak dan ibu-ibu, laki-laki, ini dampak sholat. Bahwa ibadah terutama sholat, jadikan dia sebagai kebutuhan, bukan sekedar kewajiban. Ya bu ya, jadikan dia sebagai kebutuhan. Sehingga pada ayat tadi, bu, ya bu, bahwa idulil musallin alladzina an salatihim sahun itu lalai. Oleh Imam Jalalain disebut ghafiluna wa mutaakhir. Orang-orang yang lalai dan orang-orang yang mengakhirkan waktu salat. Ala waktiha, atas waktu salat. Jadi kalau kita sekedar menggugurkan kewajiban wajar pak. Yang penting kita sholat. Begitu sholat selesai juga urusan. Bisa aja karena kita sekedar menggugurkan kewajiban, sholat zuhur bisa setengah 3, bisa hampir jam 3. Karena sekarang asar sudah hampir jam setengah 4. Atau bisa lewat dari jam 3. Bisa saja sholat asar kita lakukan hampir. Begitu selesai sholat asar, azan. Apa kita bilang? Ya ajan lagi. Ya lu sebayangnya. Ini orang-orang yang gofil, orang-orang yang mengakhirkan waktu sholat oleh tafsir Jalalain. Ya bu, artinya saudara, Allah sudah menentukan batas-batas waktu sholat, dan itu yang terbaik saudara. Kenapa johor jam sekian, asar jam sekian dan lain sebagainya? Ini waktu-waktu yang terbaik, dan kita disuruh diperintah untuk sholat pada waktunya. Benar tak bu? Pada waktunya, sehingga kita bisa mengerjakan yang lain. Selesai ubudiyah, masih ada bidang muamalah, masih ada urusan tetangga, masih ada urusan pergaulan kita. Bagaimana sikap kita dengan tetangga, bagaimana perilaku kita dengan tetangga, sehingga yang saya sebutkan tadi bahwa Allah, kata Rasulullah, membungkus Islam ini bahwa hak Islam adalah akhlakul karimah. Hak Islam berarti kalau Islam punya hak sebagai satu agama, kita umat Islam punya kewajibannya. Betul, punya kewajiban. Makanya kita perhatikan rukun-rukun Islam itu semuanya sifatnya zahir. Ya bu, syahadatain asyhadu an la zahir, kelihatan bagi orang mu'alaf yang mau mu'alaf ya. Terus apa lagi? Misalnya sholat, puasa ketahuan, haji sekampung orang tahu mau berangkat. Tapi rukun-rukun iman semuanya bermuara, semuanya ada di hati. Ya, percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat Allah, percaya kepada qadar dan qadar, percaya pada hari kiamat nanti. Itu semuanya dalam hati. Ya bu, pak, mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ini akan memberikan dampak juga buat saya pribadi, buat keluarga saya dan buat kita semuanya. Amin. Amin. Ya rabbal alamin. Saya sampaikan juga buat bapak-bapak, pak,
setiap Sabtu pagi di sini ada pengajian kajiannya ya. Jadi bisa silakan bapak-bapak bisa hadir. Demikianlah kurang lebihnya mohon maaf karena mau main. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Kami terima kasih kepada guru kita Mukarram Mukarram Dr. Andes Haji Bahrul Ulum As-Satiri yang telah menyampaikan daripada kajiannya. Masih ada 5 lagi.